Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 8. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia organisasi dan manajemen, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Di video ini kami akan mengupas tuntas berbagai hal terkait pengembangan SDM, mulai dari pengertian, aspek-aspek penting, proses yang dilalui, manfaat yang bisa dirasakan, dampak yang ditimbulkan, hingga tantangan yang sering dihadapi. Jadi mari simak penjelasan kami sampai selesai. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Baihaqi sebagai pemateri yang pertama, Monika Asyriza sebagai pemateri yang kedua, dan Trida Mayanti sebagai pemateri yang terakhir. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat video pembahasan dari kelompok kami. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia? Jadi, menurut Silalahi, pengembangan sumber daya manusia adalah usaha yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam berbagai aspek melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Sementara itu, Price menyatakan bahwa pengembangan SDM adalah pendekatan strategis yang menekankan investasi pada karyawan, yang menyediakan kerangka untuk pengembangan diri, program pelatihan, dan kemajuan karir sesuai kebutuhan keterampilan organisasi di masa mendatang. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM adalah proses peningkatan kualitas kinerja karyawan melalui pengembangan keterampilan dan keahlian, sehingga mereka mampu berkontribusi lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Aspek-aspek pengembangan SDM. Jadi ada beberapa aspek dalam pengembangan SDM, yang diantaranya itu yang pertama pelatihan. Pelatihan merupakan aspek penting dalam pengembangan SDM, yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, pengetahuan, dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Program pelatihan ini membantu karyawan menguasai tugas mereka dengan lebih baik dan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan metode kerja terbaru. Yang kedua itu pengembangan karir. Pengembangan karir bertujuan untuk membantu karyawan merencanakan dan mencapai tujuan karir jangka panjang mereka. Ini mencakup perencanaan jalur karir, rotasi kerja, promosi, dan peluang untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga itu pengelolaan dan pengembangan kinerja. Pengelolaan kinerja ada proses pemantauan, evaluasi, dan umpan balik terhadap kinerja karyawan secara berkelanjutan. Evaluasi kerja memberikan wawasan tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, serta membantu organisasi mengembangkan strategi pengembangan yang sesuai. Yang keempat itu coaching. Coaching adalah pendekatan pengembangan individu yang dilakukan melalui bimbingan personal untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan mencapai potensi mereka secara maksimal. Coaching biasanya dilakukan oleh supervisor atau mentor yang memberikan dukungan dan panduan kepada karyawan. Yang kelima itu ialah rencana suksesi. Rencana suksesi adalah strategi yang memastikan adanya calon pengganti yang siap untuk mengisi posisi kunci dalam organisasi. Ini melibatkan identifikasi dan pelatihan karyawan. Yang keenam itu ialah identifikasi karyawan utama. Identifikasi karyawan utama adalah proses mengenali karyawan dengan kinerja terbaik atau memiliki keterampilan dan kompetensi kritis yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan organisasi. Dan yang terakhir itu pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan budaya kerja organisasi secara keseluruhan. Ini mencakup perubahan struktur, perbaikan proses kerja, dan pembentukan budaya organisasi yang positif. Proses pengembangan SDM.
Yang pertama, perencanaan pengembangan SDM. Pada tahap ini, organisasi menganalisis kebutuhan keterampilan dan kompetensi untuk setiap posisi serta memproyeksikan kebutuhan SDM di masa depan, termasuk perubahan struktural seperti promosi atau pensiun guna mempersiapkan SDM yang sesuai. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga organisasi dapat menentukan area yang perlu pengembangan lebih lanjut, memastikan pelatihan yang diberikan menjadi efektif dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, desain program pengembangan. Organisasi merancang program pengembangan yang mencakup metode pelatihan yang tepat dan tujuan spesifik. Dengan desain yang baik, program pelatihan akan membantu karyawan dalam meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Yang keempat, pelaksanaan program. Tahap ini melibatkan penyelenggaraan sesi pelatihan sesuai rencana, termasuk penyediaan sarana, materi, dan instruktur yang kompeten. Keberhasilan pelaksanaan bergantung pada kesiapan organisasi dalam mendukung kelancaran pelatihan. Yang kelima, evaluasi program. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan menerima umpan balik dari peserta yang berguna bagi perbaikan di masa depan, sehingga program pelatihan dapat memberikan manfaat optimal bagi karyawan. Yang keenam, tindak lanjut. Tindak lanjut memastikan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pekerjaan. Pemantauan dilakukan untuk mendorong pengembangan berkelanjutan yang memastikan karyawan tetap relevan dan mampu mendukung kesuksesan perusahaan di masa depan. Manfaat pengembangan SDM. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Pengembangan SDM membantu meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, dan moral karyawan sehingga mereka lebih efisien, efektif, dan mampu menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Yang kedua, menjawab tuntutan dunia kerja yang semakin dinamis. Dengan pengembangan SDM, karyawan menjadi lebih siap menghadapi kemajuan teknologi dan persaingan yang ketat, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan menjaga daya saing perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan. Karyawan yang terlatih bekerja lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas yang secara keseluruhan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang berhasil menerapkan keterampilan baru cenderung mendapatkan penghargaan seperti kenaikan gaji yang memotivasi mereka untuk terus berkembang. Yang kelima, pengembangan SDM secara makro dan mikro. Secara makro, pengembangan SDM mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien, sementara secara mikro meningkatkan hasil kerja individu atau kelompok di dalam organisasi. Yang keenam, mendukung pembangunan bangsa. Negara dengan SDM terampil lebih mampu mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, memaksimalkan potensi ekonomi, dan menjadikan tenaga kerja sebagai modal pembangunan yang kompetitif. Dampak pengembangan SDM terhadap organisasi.
1. Peningkatan kompetensi karyawan. Perusahaan sering mengadakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Misalnya, pelatihan tentang teknologi terbaru atau cara kerja yang lebih efisien. Dengan ini, karyawan jadi lebih kompeten dan bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan tepat. 2. Peningkatan kinerja. Kalau karyawan punya kemampuan yang lebih baik, otomatis kinerja mereka akan meningkat. Perusahaan juga biasanya memberikan evaluasi setelah pelatihan untuk memastikan ilmu yang didapat benar-benar diterapkan. Hasilnya, target perusahaan akan tercapai lebih mudah. Ketiga, motivasi dan kepuasan kerja. Ketika karyawan merasa perusahaan peduli pada perkembangan mereka, motivasi kerja mereka akan meningkat. Misalnya, perusahaan memberikan program mentoring atau promosi untuk karyawan yang aktif ikut pengembangan. Hal ini akan membuat mereka lebih puas dengan pekerjaannya. 4. Pengurangan tingkat turnover. Program pengembangan ini membuat karyawan merasa dihargai dan punya peluang karir lebih baik. Akibatnya, mereka jarang keluar kerja karena merasa nyaman di perusahaan tersebut. Contohnya, program beasiswa pendidikan atau kesempatan untuk naik jabatan. 5. Peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang sering mengembangkan SDM akan terlihat profesional dan peduli terhadap karyawan. Ini membuat perusahaan lebih menarik di mata calon pekerja dan mitra bisnis lainnya. Contohnya, perusahaan yang dikenal sering melatih karyawannya dalam bidang-bidang tertentu. 6. Adaptabilitas terhadap perubahan. Maksudnya di sini ialah dunia kerja selalu berubah, terutama dengan teknologi baru. Perusahaan yang rutin mengadakan pelatihan membantu karyawan untuk tetap update dan siap menghadapi perubahan. Misalnya, pelatihan software baru atau cara kerja yang lebih modern. 7. Pengembangan karakter dan kepemimpinan. Program seperti coaching atau pelatihan kepemimpinan membantu karyawan mengembangkan karakter yang lebih baik dan menjadi jiwa pemimpin. Perusahaan sering memilih karyawan potensial untuk dibina menjadi calon manajer ataupun supervisor. Ke-8. Peningkatan kerjasama tim. Pelatihan yang melibatkan tim seperti simulasi kerja kelompok membuat karyawan lebih akrab dan kompak. Dengan ini suasana kerja jadi lebih positif dan hasil kerja tim pun lebih maksimal. Tantangan dalam pengembangan SDM. 1. Keterbatasan anggaran. Pengembangan SDM membutuhkan biaya besar seperti untuk pelatihan, pembicara ahli, atau untuk membeli alat-alat. Kadang, perusahaan harus membeli program yang penting saja karena dana yang terbatas. Kedua, perubahan teknologi yang cepat. Teknologi terus berkembang, tapi tidak semua karyawan bisa cepat beradaptasi. Perusahaan kadang harus mengadakan pelatihan yang berulang-ulang sehingga memakan waktu dan biaya yang lebih. Ketiga, keterlibatan karyawan. Tidak semua karyawan antusias ikut program pengembangan. Ada yang merasa pelatihan tidak penting atau terlalu sibuk dengan tugas harian. Perusahaan harus mencari cara untuk memotivasi mereka, misalnya dengan memberikan reward. 4. Variasi dalam kebutuhan karyawan. Setiap karyawan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, tim IT perlu pelatihan teknologi, sedangkan tim HR perlu pelatihan komunikasi. Membuat program yang sesuai untuk semua bisa jadi tantangan yang besar bagi perusahaan. Kelima, pengukuran efektivitas program. Perusahaan seringkali kesulitan mengukur apakah pelatihan benar-benar bermanfaat atau tidak. Solusinya, perusahaan perlu mengadakan evaluasi secara rutin seperti tes atau observasi setelah pelatihan. Keenam, kepemimpinan dan dukungan manajemen. Kalau pimpinan perusahaan tidak mendukung, program pengembangan sulit berhasil. Misalnya, manajer yang terlalu fokus pada target kerja jangka pendek sering mengabaikan pentingnya pelatihan dalam perusahaan. Ketujuh, perubahan budaya organisasi. Mengubah kebiasaan lama karyawan seperti cara kerja atau pola pikir seringkali sulit bagi perusahaan. Perusahaan harus konsisten mendorong budaya baru, misalnya dengan memberikan contoh dari manajemen atasan. Kedelapan, keseimbangan antara pelatihan dan tugas harian. Karyawan seringkali merasa pelatihan mengganggu pekerjaan mereka.
Perusahaan perlu mengatur jadwal dengan baik, misalnya mengadakan pelatihan di luar jam kerja atau saat beban kerja sedang ringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah investasi strategis untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing organisasi. Dalam bisnis yang dinamis, pengembangan SDM membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan, memberikan kinerja optimal dan layanan berkualitas. Selain itu, ini meningkatkan kepuasan, loyalitas, serta mengurangi turnover dan biaya rekrutmen. Pengembangan SDM adalah langkah jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas organisasi. Pengembangan SDM bukan sekedar tentang biaya, melainkan investasi untuk masa depan organisasi dan perusahaan. Demikian video pembelajaran yang telah kami sampaikan mengenai pengembangan sumber daya manusia. Kami menyadari bahwa mungkin terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, baik dari segi isi maupun penyajian. Untuk itu kami mohon maaf jika ada kekeliruan atau hal yang kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.